Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali di pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang baru, juga untuk kekuatan kesehatan, napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terutama waktu yang indah yang Tuhan berikan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teks firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Akulah terang dunia. Pernyataan Yesus, Akulah terang dunia, menunjukkan pada ciri dan karakter dari terang atau sinar atau cahaya yang senantiasa menyinari setiap segi dan ruang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, terang itu tidak hanya berhenti pada hal-hal yang bersifat rohani, tetapi juga hal-hal yang duniawi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang terjadi ketika orang datang kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber terang itu. Yang pertama, terang itu dapat menjadi berkat yang memberikan pencerahan dalam kehidupan seseorang, sehingga orang semakin mengenal kehendak Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, terang itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena melalui terang ini, borok-borok, kejahatan, bahkan dosa, dan apapun yang ada dalam kehidupan seseorang menjadi kelihatan, nampak jelas, dan memalukan, sehingga seseorang cenderung untuk menjauh dari Kristus sang terang itu. Hal ini nampak dari sikap orang buta yang dipulihkan, karena ia dapat melihat dan memaknai kembali segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan sebaliknya, sikap orang Farisi yang merasa ketakutan karena apa yang dilakukan Yesus telah memporak-porandakan pengertian mereka tentang hukum Allah yang hanya berlaku sebagai ketentuan ilahi dan bukan sebagai kuasa yang menyembuhkan dan yang membebaskan serta memulihkan manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus atau datang kepada Yesus yang adalah sang terang dunia, kita bukan hanya berjalan dalam terang, tetapi kita memiliki hidup yang kekal. Dan satu tugas yang Yesus katakan pada kita dalam Matius pasal 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus yang adalah sang terang itu, kita berjalan dalam terang, tidak berjalan dalam kegelapan. Bahkan kita menjadi terang dunia dan siap untuk menjadi terang bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang membawa kami untuk datang kepada Kristus sang terang dunia dan menyerahkan hidup kami. Maka kami akan dituntun berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin.